Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam, syahrun najah wa syahrul ghufran. Tutahhiru anfusana minal ma'asi wal azan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa fi kitabil karim. Saudara-saudaraku, ikhwan muslimin dan muslimah, sidang jamaah tarawih dan sholat isya yang saya hormati, mulia, dan insya Allah sama-sama diridhoi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak mempertemukan kita semua di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan seringkali kita dengarkan, saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suci dan juga mulia, mapacin nania malak biri. Itu yang sering kita dengarkan. Akan tetapi bulan Ramadan itu bukan hanya suci, bukan hanya mulia, tetapi juga mensucikan dan memuliakan umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi yang mau. Pertanyaannya, adakah yang tidak mau? Maka tentu jawabnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada. Siapa mereka saudara-saudara kita yang membiarkan bulan Ramadan lewat begitu saja tanpa melaksanakan ubudiyah di dalamnya? Makanya saudaraku, mari kita perlakukan bulan suci Ramadan ini dengan baik. Semoga kemuliaan, keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan ada pada diri kita semua. Ada satu ungkapan mulia, saudaraku, yang saya ingin sampaikan dari penghulu kita, Khalifah Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah. Tau ipa kalebi etapana poli ribuang Allah Ta'ala. Kenapa Khalifah Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah ipa kalebi tapana lo ribuang Allah Ta'ala? Dalam riwayat saya baca, saudaraku, salah satu di antaranya beliau itu malu, Pak, jijik ketika dia melihat, cagiri-giri ketika dia melihat kemaluannya. Itu salah satu di antaranya. Dan mudah-mudahan kita juga seperti itu. Tapi kita pahami, kita ketahui, jangankan anuta. Makanya yang lewat-lewat itu adakah waktu dikasihkan? Oke, kita lanjut.
Ramadan menginginkan kita ini bersih dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga menginginkan bersih dosa terhadap sesama. Makanya untuk sesama perbanyak musafahah. Silaturahmi ki pada jamak-jamak ki. Jangan ki pak si pandang sebelah mata. Ko perlu hidup paki si bawa tetangga ta si kandek-kandek kilo masih. Iya, sekarang tidak ada lagi dosa antara kita, tidak ada lagi sengketa. Pengurus masjid, subah pengurus masjid, jamaah dengan jamaah, semua ikhlas memaafkan. Jadi dia itu gak dosa sekarang pak antara kita. Allah menginginkan kita bersih dosa terhadap Allah, dosa terhadap sesama. Makotori pengen melotoi puang Allah Ta'ala pecing lahiria dan batinikia termasuk waramparatta. Itu pak bulan suci Ramadan. Makanya saudaraku, seiring dengan diwajibkannya ibadah puasa, saya persingkat gini ceramah puang. Iya. Apa kau dua jangan tetong kaya mati tetoi di mati tudang. Iya. Seiring dengan diwajibkannya ibadah puasa, dalam riwayat sejarah saya baca pada bulan Syahban menyusuli pak Allah Subhanahu wa taala wajibkan zakat fitrah. Iya. Dan juga zakat mal. Maka dan itu pergi agak ya ke Pak Ustaz dia juga orang paratai dia. Makanya dianjurkan infak dan sedekah. Iya. Tapi ingat zakat fitrah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Hurairah bercerita, Isa adaita zakata malika pakada adaita ma alaikah. Apabila engkau telah menunaikan zakatmu, maka berarti engkau telah melaksanakan kewajibanmu. Makanya saudaraku, ingat ki sederhana ji hidup kita kan ada jalan lain pintas pak, infak sedekah. Maka sedekah ki. Sebab kenapa Islam itu menginginkan antara yang beruntung hidupnya dan yang kurang beruntung hidupnya selalu berjalan harmonis. Maka rupa aturannya tuh. Sebab sedekah itu adalah merupakan alat perantara yang menghubungkan antara si kaya dan si miskin. Napua dan itu Nabi tak makada innama tunziruna wa tursakuna bidu apaikum idi tosogi idi tok kalumanyange kalian mendapat rezeki mendapat harta angkadal letak nasab bantuan orang-orang lemah dari sesamamu. Jadi aja tak lupa itu pergi apa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dena tamata dia tahu riseseku mata pe tidak termasuk beriman kepada aku kata Nabi orang yang tidur sambil perutnya kenyang mesoi pak natinro kopolana sementara tetangganya berbaring kelaparan huwa ya'lamu padahal dia mengetahui. Jadi hati-hati kipun ini dari Rasulullah Muhammad SAW. Makanya asidekah ki magina rato asidekah ketika kita punya harta ada yang bisa kita keluarkan, maka secara otomatis harta yang kita punya itu adalah nikmat. Mapede cengki pak. Sebab kenapa orang kaya kelumanyan lalu kemudian dermawan sogi kina to malabo napoji kitu pada tarupa tahu. Coba-coba nih pak sedekah kina suka ki orang. Dan bukan hanya jamaah yang cintai tetapi juga Allah yang mencintai. Itu hebatnya orang yang bersedekah. Sebaliknya angkatosi waramparatta napakilele kiki puang Allah Ta'ala lalu kemudian enggang untuk bersedekah. Nah cacaki pada tak rupa tahu lebih pina cacata puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang suka pak orang pelit. Dia atau poji. Orang yang pelit sendiri tidak suka kepada orang yang pelit. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarkan saudaraku. Nareko angka tahu pak dena melo masih dekat ia tu tahu sombong. Nalupai asal usulnya seakan-akan ingin melawan Tuhannya.
Tidakkah kita ingat saudaraku, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Iya Pak, asal usul tak salah satu unsur yang terkandung pada diri kita Pak Iman tabe. Tidakkah saudara memperhatikan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setetes mani. Tepat tupa air mani, baunya busuk. Kalau saya seumpama atau di antara saudaraku ada yang ingin bagi-bagikan di sini walau satu tetes, tidak ada yang mau Pak. Degaga melo nasabak majabaw nah. Makanya ya Allah sombong kung kasombong dan masih pada bani. Sama-sama jadi dari setetes air hina. Pak iza huwa hazimun, kata Allah ternyata dia ingin menjadi musuh. Ya nah melo bali pun Allah Ta'ala na'udzubillahi min zalik. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabe pun meraja, ada tuh ungkapan biasa saya dengar, ada orang yang mengatakan, Pak Ustaz, detoje iya wasidekah sogi mokka. Tidak salat aman-aman saja, tidak puasa sehat. Masya Allah. Maka dia puang Allah Ta'ala kalau begitu, sombongmu begitu, kenapa engkau tidak menahan rohmu di saat berada di kerongkongan? Allah. Jadi kalau ada orang yang sombong begitu, seakan-akan dia ingin menantang Allah. Maka Allah mengatakan, Palaula isabagalatil hulkum. Coba-coba ditahan ini di saat berada di kerongkongan. Mulai keper, mulai tahan. Masa orang sombong orang top mati? Kalau kau jaya, kalau kau top, tahan itu, lindungi itu. Kalau istri kita, kalau anak kita, kalau suami kita, lindungi, tahan itu. Tidak mampu, saudaraku. Makanya jangan selalu merasa sombong. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang seperti itu merasakan dirinya kaya, tidak bersedekah, iya natu ya sepak istidraj. Iya. Sebab maka dia pengalatan dan aku orang wallazina kazzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan perintah kami, mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijahum min haitsu la ya'lamun. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu secara perlahan-lahan akan membiarkan mereka itu beransur-ansur ke arah kebinasaan. Min haitsu la ya'lamun, dari sesuatu yang dia tidak paham, dari sesuatu yang tidak ketahui. Makanya hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada saudara-saudara seperti itu namanya kenikmatan sesaat, azab yang tertunda, istidrat namanya. Tolonglah beri kumanan sinan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya aja kigaga sombong dalam kehidupan ini. Maga na puang hebat na Fir'aun. Iya, dalam riwayat saya baca hampir menguasai sepertiga dunia kekuasaan asohirna. Fir'aun ini dia tahu ada Allah, dia tahu ada Tuhan, tapi berani mengatakan ana rabbukumul Allah. Iya, nabuah kami nama tanre. Apa yang terjadi dengan Fir'aun? Kesombongannya dihancurkan. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini yang menjadi wujud nyata ceramah saya dalam kesempatan yang singkat ini, yang pertama, tingkatkan semangat ibadah kita di bulan suci Ramadan ini sebagaimana yang dibaca tadi Pak Iman, walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wala allakum taskurun. Puasa ki selama sebulan penuh, at-tarawih ki selama sebulan penuh, menyusul zakat fitrah, mal, infak dan sedekah. Itu wujud nyata yang saya ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, saudaraku, syukuri dengan adanya bulan suci Ramadan ini. Syukur menuju kemuliaan, syukur menuju kesucian, syukur menuju kemenangan. Mudah-mudahan semoga seluruh rangkaian ubudiyah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini makbul, mustajab, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.